Ya Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena kami melayani, karena kami menyembah kepada Allah yang hidup, yang memberikan kami kehidupan. Dan Tuhan juga yang telah mengutus Allah Roh Kudus tinggal di hati kami masing-masing. Biarlah Allah Roh Kudus itu yang bekerja dalam hidup kami, memperbarui hidup kami, melakukan segala kehendak-Mu, dan juga melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan. Berkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati sama seperti Engkau memberkati pada hari kebaktian pertama. Kiranya Tuhan juga memberkati pada kebaktian 2 dan kebaktian ketiga selanjutnya. Kiranya Engkau pimpin dan berkati hamba-Mu supaya nyata bahwa kami pun dipimpin oleh Allah Roh Kudus melakukan segala kehendak-Mu. Pimpinlah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul. Bapak Ibu bisa membuka di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua, di mana kita akan merenungkan pada minggu ini turunnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal kedua, kita akan baca bergantian. Saya terlebih dahulu di ayat ke-12, dan kita akan membaca sampai kepada ayat 21. Kisah Para Rasul 2 ayat 12 sampai 21, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, apa artinya ini? Ayat 13. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem, perhatikanlah perkataanku ini dan ketahuilah. Tapi tentang itulah apa yang difirmankan dengan perantaraan Nabi Yoel. Juga atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari tua, hari yang besar dan mulia itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana hari Pentakosta, dan kita akan belajar apa signifikansinya. Hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus tercurahkan di dalam sejarah keselamatan. Hari Pentakosta adalah hari di mana hari inaugurasi, hari resmi dari kerajaan Allah yang datang ke dalam dunia. Berarti dikatakan pada poin pertama, inaugurasi, ini berasal dari kerajaan surga, ini resmi, ini bukan palsu, ini terjadi karena Allah yang mengkehendaki. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul itu dituliskan oleh Lukas. Ini adalah volume kedua. Injil Lukas menceritakan perjalanan daripada Yesus Kristus yang akhirnya mati dan bangkit. Tapi di buku yang kedua, volume kedua, Lukas menuliskan kepada kita bagaimana perjalanan daripada gereja. Bagaimana gereja itu bisa bangkit. Maka kita mesti mengerti apa motif daripada Lukas. Sehingga kita harus mengetahui apa pentingnya hari Pentakosta berdasarkan penulis, yaitu Lukas. Mari kita lihat di dalam di dalam Lukas pasal ketiga. Lukas pasal ketiga kita akan lihat. Lukas pasal 3 ayat 15 dan juga 16. Saya baca ayat 15, Bapak Ibu menyambut di dalam ayat ke-16. Lukas 3 ayat 15 dan 16, namun karena orang banyak sedang menanti-nantikan dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes. Kalau ia adalah Mesias, ayat 16. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika di dalam Lukas pasal 3, permulaan daripada Injil berdasarkan Lukas, Yohanes Pembaptis datang. Dia menyerukan berita pertobatan. Orang-orang banyak mengira ini adalah Mesias. Dia mengira ini sudah datang kerajaan surga dan Yohanes Pembaptis adalah orang yang dijanjikan, yang diurapi. Namun jelas di dalam ayat ke-16 yang Bapak Ibu sudah baca, Yohanes berkata, aku bukanlah Mesias. Aku pun tidak layak membuka tali kasut.
Maka apa yang dikatakan di dalam bagian terakhir dalam ayat 16? Dia yang datang berarti Mesias. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya mau menceritakan kepada kita, kerajaan Allah itu resmi terjadi ketika Mesias itu sudah naik dan dia mencurahkan Roh Kudus. Ini adalah berita yang paling utama. Mengapa saya katakan paling utama? Karena Mesias yang asli, dia punya kemampuan, dia punya power, dia punya kuasa untuk Roh Kudus itu hadir bagi seluruh orang. Ini yang diharapkan. Berita daripada hari Pentakosta itu bukan filler, itu bukan suatu tambahan dari suatu skenario-skenario. Seperti Bapak Ibu misalkan minum obat supaya sembuh. Ketika minum obat pasti ada efek samping, bisa gatal-gatal, bisa mengantuk, bisa juga efek-efek lain. Efek samping itu tidak diharapkan. Tetapi di dalam kisah Pentakosta, Bapak Ibu mesti mengerti, di kisah Pentakosta bukanlah demikian. Bukan minum obat, kita terima Yesus sebagai juru selamat, tok udah selesai. Tetapi akhirnya bagian terakhir satu paket keutuhan ketika salib, ketika yang namanya kebangkitan, kenaikan, ada bagian yang perlu kita mengerti, yaitu tercurahnya Roh Kudus bagi gereja. Itu kita terima. Itu suatu hal yang harus kita terima. Karena tanpa itu Mesias bukanlah Mesias yang sejati. Tanpa yang namanya pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu yang pernah pergi jalan-jalan, misalkan ke suatu tempat di luar negeri atau tempat wisata, biasanya tuh bawa kenang-kenangan. Bapak Ibu yang pernah juga menerima kenang-kenangan, biasanya tuh gantungan kunci. Spesifik ya, misalkan pergi ke suatu, misalkan ke Evil, pasti kan ada gantungan kunci atau tempelan kulkas. Itu artinya apa? Supaya kita pernah pergi ke suatu tempat wisata. Apapun itu Bapak Ibu bisa mention. Atau ketika Bapak Ibu terima kenang-kenangan itu, oh berarti Bapak itu pernah pergi ke sini ya. Maka ini salah satu ilustrasi yang sama. Ketika Kristus menyelesaikan pekerjaannya di bumi, berarti disalib dan kebangkitannya, dia juga menyelesaikan dengan naik ke atas. Jadi dia harus naik ke atas, berarti pekerjaan genap di surga juga. Maka Mesias ini adalah Mesias yang sejati yang kita tidak perlu nantikan berikutnya. Adalah Mesias yang sejati ini yang akan menurunkan Roh Kudus. Yang memberikan kita penguatan, roh penghibur. Yang roh penghibur itu masuk dalam hidup kita. Dan ini menjadi jaminan. Orang pergi jalan-jalan, kita lihat, oh ada kenang-kenangan identik. Maka Mesias yang sejati, dia punya sesuatu yang identik, yang unik. Apa itu? Roh Kudus tercurahkan bagi gereja. Resmi, terjadi. Kita percaya, kita tidak menantikan Mesias yang lain. Kita tidak menantikan siapa juru selamat yang akan datang kemudian hari. Tapi kita percaya apa yang dituliskan dalam Kisah Para Rasul. Dituliskan oleh Lukas. Bahwa yang namanya kerajaan surga terjadi ketika Pentakosta itu dinyatakan. Itu yang pertama. Kita melanjutkan. Di dalam bagian kedua, berbicara tentang inaugurasi Pentakosta. Artinya ini juga berbicara klimaks secara publik. Suatu deklarasi secara publik, suatu klimaks. Bapak Ibu kita mesti mengerti apa maksudnya deklarasi publik. Bahwa Tuhan mempersiapkan gereja dan ketika gereja itu dipersiapkan, dia ditampilkan sebagai agen perubahan. Sebagai mandat Injil supaya gereja itu bisa menjadi berkat dan Injil itu boleh dinyatakan. Bapak Ibu yang pernah nonton Karate Kid tahu ya. Ada versi lama, ada versi Jackie Chan. Mayoritas pasti nonton yang versi yang Jackie Chan, yang sekarang pun juga lagi keluar juga. Kan itu di dalam film Karate Kid tuh ada seorang, yang klasik itu kan ada seorang bernama Daniel, Bapak Ibu mungkin ingat atau lupa. Saya jelaskan, anak baru itu datang, dia itu dibully. Dia dibully dan apa akhirnya dia mau pengen belajar karate. Nah, ketika mau pengen belajar karate, dia lihat Mr. Miyagi itu datang. Ternyata itu orang tua yang sebenarnya tuh jago kungfu, jago karate. Langsung kan Daniel itu kepincut, pengen belajar jurus-jurus atau kungfu atau apapun lah itu supaya si Daniel itu balas dendam kepada si pembuli. Wah kalau cita-citanya keren kan ya. Wih, saya ketemu guru. Kan kalau semua film silat begitu semua, dapat guru, terus kita belajar itu, terus yang lawan kita akan dihancurkan. Tapi yang apa terjadi? Yang tahu ceritanya pasti kan, ternyata si Daniel itu suruh ngapain? Suruh ngecat, suruh ngepel, suruh ngapain? Ambil timba air di sumur, terus dia ngapain lagi? Suruh bersih-bersih, suruh nyapu, yang tidak ada hubungannya dengan yang namanya karate. Emosi, Daniel emosi, ini apa-apaan, buang waktu, saya masih tetap dibully. Dia marah sama Mr. Miyagi, kamu tuh ngajarin apa?
Saya mau pengen punya kemampuan yang hebat, punya powerful. Saya mau pengen show off. Tapi apa terjadi ketika dia sedang lagi, mungkin saya lupa persis ya, ketika dia lagi bekerja, pembuli datang. Atau orang pembuli datang. Ketika dia mau dipukul, dia refleks. Karena dia sudah mengepel, karena otot-ototnya dilatih, tiba-tiba tanpa disadari dia punya kemampuan refleks yang sudah terbentuk karena hal-hal yang biasa. Hingga akhirnya cerita endingnya Daniel itu akhirnya menang. Karate Kid dia menang, dipublikasikan, dia ini menang, dia hebat. Bapak, ini suatu ilustrasi ya, ilustrasi pencerita bagaimana Allah hadir di dalam murid-murid. 3,5 tahun dia dilatih, dididik, ikut Yesus, belajar. Ada jatuh bangun, ada ketidakpercayaan. Apakah Yesus benar-benar Mesias? Apakah saya harus ikut engkau? Thomas yang meragukan begitu banyak. Tapi sehingga tiba hari Pentakosta. Ketika Tuhan menjanjikan di dalam, tadi kita sudah baca dalam Yohanes pasal 14. Roh kebenaran akan tinggal tetap. Penghibur itu akan memampukan kita. Dia akan memimpin kita. Dan apa terjadi? Tibalah hari Pentakosta. Kita sudah baca dalam Kisah Para Rasul. Mereka mengira para murid itu mabok. Tapi Petrus yang pernah sangkal Tuhan. Yang pernah meragukan. Yang secara talenta mungkin kurang. Seorang nelayan Bapak Ibu. Tidak lebih pintar dari Paulus. Tidak lebih pintar dari yang lain. Secara tulisan di dalam surat Petrus juga berulang-ulang. Kemampuan fasihnya jauh lebih rendah daripada Paulus. Tapi di dalam hari Pentakosta, Tuhan pakai Petrus. Dia berdiri dan berkata, "Hai kamu, ini masih jam 9, artinya ini masih pagi. Tidak ada orang mabuk di pagi hari." Dia berdiri dan 3.000 orang bertobat. Hari di mana suatu kejadian yang sangat publik, di mana titik balik pekerjaan Allah itu dilanjutkan oleh orang bernama Petrus dan para rasul. Dan dilanjutkan kepada gereja. Suatu hari yang besar sekali. Dan tidak salah, hari Pentakosta itu adalah hari di mana banyak bangsa berkumpul. Hari Thanksgiving, hari di mana mereka berkumpul seremoni. Maka memang kita tidak baca di dalam Kisah Para Rasul pada ayat-ayat sebelumnya. Bahwa di dalam hari Pentakosta berkumpul bangsa-bangsa dari Mesir, Mesopotamia, dari Roma, pendatang-datang berkumpul. Artinya secara publik, secara inaugurasi, semua orang melihat pekerjaan Tuhan dan tidak mungkin bisa ditutupi. Titik balik dari semua pekerjaan Tuhan dan diserahkan kepada gereja, kepada manusia secara umum, secara Katolik. Ini seperti pintu yang dibukakan Bapak Ibu, pintu dibukakan di hari Pentakosta. Maka semua orang bukan lagi melihat di dalam perjanjian lama, tetapi masuk ke dalam era baru, perjanjian baru, bahwa kerajaan surga sudah hadir di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu mesti mengerti, di dalam perjanjian lama, ada perbedaan pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di dalam nubuatan Nabi Yoel yang sudah dikutip oleh Petrus di dalam khotbahnya. Jangan kau heran kalau ada orang yang bisa berkata-kata, bisa bernubuat, bisa melakukan mimpi. Kenapa? Karena di Nabi Yoel berkata, akan tiba masanya, akan tiba waktunya. Setiap orang, baik hamba yang tidak punya status, baik orang-orang tua yang punya status, atau laki-laki dipandang pada budaya patriarkat, atau perempuan yang tidak dipandang, akan ada hari terakhir, yaitu mereka akan bernubuat, mereka akan bermimpi, artinya mereka akan melakukan kehendak Tuhan. Ada beda. Disitulah hari di mana Tuhan membukakan setiap orang yang percaya akan dikarunia Roh Kudus, melakukan kehendak Tuhan dengan lebih limpah. Di perjanjian lama Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Musa itu pernah ya dipanggil Tuhan berkumpul dengan tua-tua, ada 70 tua-tua, tapi ada tua-tua yang tidak datang. Jadi Bapak Ibu di dalam perkemahan, itu ada kemah pertemuan, jadi Musa kumpulkan, dia punya ajudan bernama Yosua. Ketika dikumpulkan ada yang mangkir, Bapak Ibu mangkir tahu ya, bolos, nggak datang. Tapi di hari itu ternyata ada pencurahan Roh Kudus ya, Roh Tuhan hadir. Ya, memang tidak dikatakan Roh Kudus, tapi Roh Tuhan itu hadir. Mereka bisa melakukan suatu nubuatan. Bukan hanya orang yang kumpul bersama-sama dengan Musa, tetapi orang yang mangkir pun juga akhirnya bisa dipenuhi oleh Roh Tuhan. Maka Yosua yang nggak ngerti, ajudan daripada Musa berkata, Tuhan,
Maukah engkau saya perintahkan dengan perintahmu untuk menghentikan dua orang yang mangkir ini untuk bernubuat, untuk berkata-kata, biar roh Tuhan itu jangan hinggap karena dia melakukan suatu kesalahan. Tapi Musa berkata dengan jelas, akhirnya Tuhan, semua orang boleh Tuhan berikan Roh Kudus. Biar Roh Tuhan hadir bagi semua orang. Jangan cuma saya, jangan cuma Harun, bukan cuma orang-orang petinggi saja, tetapi semua orang. Musa mengharapkan di perjanjian lama, dan itu belum terjadi. Dan tibalah pintu itu dibukakan di hari Pentakosta. Tuhan curahkan, Tuhan berikan roh kebenaran bukan hanya kepada orang tua, tetapi kepada anak-anak. Tuhan berikan Roh Kudus kepada orang-orang yang dipandang rendah, tidak punya status. Tapi juga Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipandang tinggi. Roh Kudus tercurahkan, suatu hal yang indah sekali. Maka kalau dipikir-pikir, kalau hari Pentakosta, sekali lagi ya, hanya diperingati hanya sebagai filler, sebagai tambahan, cuma efek samping doang, itu sangat sedih. Karena ini suatu berita kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kita punya roh kebenaran. Kita baca Alkitab, kita bisa mengerti. Karena roh kebenaran itu pun juga bersaksi kebenaran di dalam hidup kita. Roh kebenaran itu juga menyatakan apa yang dinyatakan di dalam testimoni, di dalam seluruh Alkitab ini. Suatu hal yang indah. Kita tidak perlu capek-capek. Pak Peter, ini gimana? Apa maksud dari firman Tuhan ini? Kita nggak ngerti. Dan tanya kepada hamba Tuhan, tanya kepada orang-orang. Enggak, kita bisa baca karena Alkitab, doktrin Alkitab itu menceritakan jelas. Ini cukup. Setiap orang gak perlu bikin abrakadabra, biar ketahuan ini suatu trik, ada suatu kode, suatu rahasia. Enggak. Setiap orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan membaca kebenaran firman Tuhan. Dan roh kebenaran itu akan memampukan kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Wah, itu indah loh. Indah sekali. Maka berharap Bapak Ibu punya waktu merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Saya lanjutkan. Di dalam cerita bagaimana itu ada deklarasi secara publik. Itu juga adalah suatu yang klimaks. Memang kita lihat. Ini kan klimaks kenapa? Bukankah salib itu klimaks? Betul. Salib klimaks artinya Kristus ditinggikan. Anak manusia ditinggikan. Tapi sekali lagi, kita mesti lihat serangkaian berdasarkan perspektif Lukas. Perspektif Lukas bahwa Mesias itu akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya seluruh rangkaian karya keselamatan itu harus dilihat secara utuh. Utuh. Dan ini menjadi puncak karena setiap orang bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Ini artinya juga suatu hal yang baik ya. Keselamatan itu bukan hanya diberikan kepada orang Yahudi. Tapi keselamatan diberikan kepada segala bangsa. Memang Yesus adalah orang Yahudi. Tetapi melalui orang Yahudi ini, Mesias yang berasal dari Yahudi, berasal dari Israel. Dia menjadi Mesias, juru selamat dunia. Injil terbuka bagi kita. Injil terbuka sehingga kita bisa mempunyai firman Tuhan yang ditranslate, diterjemahkan. Sehingga kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan dengan utuh. Yesus menjadi juru selamat dunia. Bapak Ibu, orang Israel tuh males loh, nggak mau. Kalau yang namanya Mesias itu Mesiasnya dia, walaupun mereka nggak percaya Yesus adalah Mesias, mereka nggak sudi. Mesiasnya aja tuh dipakai atau diambil atau disabotase, dicangkokkan jadi Mesias ke orang Kristen. Mereka nggak suka. Mereka percaya bahwa orang Yahudi adalah orang Yahudi. Bahkan di dalam pemikiran mereka. Mereka tahu bangsa hanya satu, yaitu bangsa Yahudi. Dan bangsa lain itu bukan bangsa. Mereka tidak masuk kategori. Bapak Ibu ngerti ya? Kan ada kategori bangsa lain-lain. Mereka nggak memasukkan bangsa lain itu sebagai kategori. Jadi itu nggak ada. Mereka nggak perlu kasih kategori karena Tuhan nggak pernah berfirman kepada yang namanya bangsa-bangsa lain. Hanya ke bangsa Yahudi yang punya Taurat. Maka ketika peristiwa kenaikan dan pencurahan Roh Kudus itu mendobrak, membuka suatu puncak, suatu publikasi. Allah berkenan juga menyatakan firman Tuhan kepada segala bangsa. Setiap bangsa bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Maka kalau kita lanjutkan lagi implikasinya, kalau ini puncak, berarti Roh Kudus ini tidak akan pernah meninggalkan kita. Roh Kudusnya akan tinggal diam, dia akan bertekun dan keselamatan kita menjadi keselamatan yang pasti. Kita percaya bahwa Roh Kudus ini bukan materi, ini bukan bisa diambil, dikeluarkan, enggak. Dia akan tinggal diam di dalam hidup kita masing-masing.
Dia akan menginsyafkan kita, menegur kita. Memang di dalam Tesalonika itu bisa dikatakan kita jangan memadamkan Roh Kudus. Ini mau membicarakan memang Allah Roh Kudus itu dia hadir. Dia hadir memang dengan keinginan daging atau kebebalan kita. Roh Kudus itu bisa dipadamkan. Tapi Roh Kudus yang tinggal di dia setiap orang percaya dan orang pilihannya, suatu saat nanti akan bekerja dan menginsyafkan kita kembali. Memateraikan. Jadi ini kita percaya dalam teologi reform itu bukan berarti on off gitu ya. Enggak. Roh Kudus tinggal diam. Dia bertahta. Masalah ini kan ada ketegangan dalam diri kita ya. Keinginan daging atau keinginan Tuhan. Dia akan terus berkecolak hingga akhirnya keinginan daging akan dihancurkan total dan keinginan Tuhan, keinginan surga itu akan terjadi dalam hidup kita. Kapan? Akan ada waktunya Tuhan. Tinggal tetap di perjanjian lama. Ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan pakai juga hanya dalam spesifik waktu. Seperti Simpson, seperti Saul. Dia dapat roh Tuhan tapi roh Tuhan itu pergi meninggalkan. Artinya Tuhan sudah tidak pakai lagi di masanya. Saya lanjutkan. Puncak berarti di dalam arti Pentakosta berarti tidak ada lagi pengulangan. Kita percaya hari Pentakosta tidak ada lagi pengulangan di zaman sekarang. Hanya terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua. Puncak segala sesuatunya. Maka tidak adalah pengulangan. Tidak ada lagi, saya tidak percaya dengan Bapak Ibu yang tahu Azusa Street. Di mana ada orang-orang yang berkumpul bersama. Dan mereka bisa berbahasa lidah seperti Kisah Para Rasul. Maka orang-orang rekan-rekan dari denominasi karismatik Pentakosta berkata ini adalah Pentakosta kedua. Dan sekarang pada zaman ini tahun 2000 akan datang Pentakosta ketiga. Kapan itu? Ada yang bilang di Sentul Bapak Ibu. Belilah rumah di Sentul, cepat tahu dapat ini. Atau mungkin di Cikarang juga bisa kali ya. Ada kepenuhan Roh Kudus. Kita nggak percaya. Roh Kudus terjadi sekali. Sejarah keselamatan sama seperti Kristus datang ke dalam dunia inkarnasi sekali. Sama seperti Kristus dia mati sekali. Bangkit sekali. Maka peristiwa Pentakosta juga hanya terjadi satu kali. Dan itu berlaku selama-lamanya. Kita mesti mengkoreksi pemikiran yang namanya perbedaan antara historia salutis, sejarah keselamatan, dengan ordo salutis. Nah ini ordo salutis udah sering dengar teman-teman RSC, teman-teman di mahasiswa, PA wanita, PA umum juga sering tahu. Ordo salutis dan juga historia salutis. Historia salutis adalah sejarah keselamatan. Tuhan pakai Adam, pakai Abraham. Sejarah keselamatan terus berjalan. Sejarah bagaimana Tuhan mendidik, memanggil, menggenapkan karya keselamatan dalam sejarah umat manusia. Tetapi kalau berkata ordo salutis, ordo berarti urutan logis. Bagaimana pribadi, subjektif, diselamatkan. Jadi dalam setiap yang namanya kita dilahir barukan, secara pribadi berarti subjektif, itu bisa berbeda-beda. Sering kali ditanya, mungkin saya juga bertanya kepada Bapak Ibu ketika interview, ketika bertanya-tanya di dalam kapan pertama kali bertobat. Artinya apa? Masing-masing pribadi bisa berbeda. Masing-masing bisa bertobat ketika remaja, ketika di dalam pergumulan, di dalam mencari pekerjaan. Bisa juga di dalam waktu dewasa. Masing-masing di dalam ordo salutis, artinya pekerjaan Roh Kudus yang melahirbarukan, itu berlaku subjektif. Maka apa yang dialami dalam ordo salutis tidak bisa dilemparkan ke historia salutis. Historia berarti sejarah keselamatan. Tidak, karena sekali lagi, kalau ordo salutis itu bersifat daripada subjektif, masing-masing berbeda. Historia itu berarti objektif. Hanya sekali dan selama-lamanya berpacu kepada yang namanya karya Kristus di dalam sejarah. Tapi kalau ordo salutis personal. Masing-masing bisa berbeda. Dan saya tidak mengharapkan ada orang yang mengetahui hari pertama dia bertobat. Silakan. Ada orang yang mungkin tidak tahu. Tapi pelan-pelan tuh menyadari ada perubahan. Nih kan Tuhan bekerja bisa dengan banyak cara ya. Kadang-kadang kalau Bapak Ibu ya, saya ngajar di Depok, pernah pelayanan di Depok ya, ngajar anak karena dia dokter, jadi papa mamanya dokter, mamanya dokter umum, papanya itu, berarti suaminya itu adalah S3, dia lagi S3, jadi dia cuma bisa datang kebaktian sore. Dan kebaktian sore itu ada sekolah minggu Bapak Ibu, jadi sore itu sekolah minggu, yang melayani adalah mahasiswa praktek. Jadi saya dengan Bapak Alfred
itu berdua ganti-gantian. Jadi setiap minggu tuh cuma dia doang, private, berdua. Jadi dia ada abangnya, kokonya, sama adiknya tuh lebih kecil. Ketemu satu kali tahun lalu Bapak Ibu. Saya ketemu lagi sama keluarga itu, sama anak-anaknya. Kan saya ketemu lagi, saya ingat dong, anak yang selalu bersama-sama, namanya ini sama kokonya ini. Tahu apa yang saya lakukan? Saya lihat-lihat tuh di mana ya? Saya lihat ke bawah Bapak Ibu. Lihat di mana anaknya. Ternyata anaknya udah setinggi bapaknya. Udah masuk remaja tinggi. Bagi papanya, pertumbuhan secara fisik anaknya biasa aja. Ngerti ya? Biasa aja. Ya, dia tumbuh aja biasa. Tapi bagi saya yang jarang ketemu, melihat anak itu bertumbuh dan akhirnya jadi tinggi, saya lihat perubahannya signifikan. Kok jadi tinggi? Hebat juga ya. Terus anaknya yang cewek itu yang dulu lucu banget tuh udah mulai jadi anak gadis yang dewasa. Kok bisa berubah? Kenapa? Karena saya mungkin jarang lihat. Mungkin Bapak Ibu dalam hidup sehari-hari juga demikian. Ke gereja setiap hari, teman-teman yang merantau, teman-teman yang ada dalam pekerjaan di sini, merantau atau mahasiswa datang ke sini, pelan-pelan di Tuhan pertobatkan. Firman Tuhan itu melahirbarukan, menguatkan, memberikan kita semakin lama semakin cantik. Pulang ke rumah ketemu orang tua, ketemu seorang yang kita sayangi atau siapapun, pas balik karena jarang, kok kamu karakter berubah ya? Kok kamu makin lama makin bisa bergantung sama Tuhan ya? Kok iman kamu bertumbuh ya? Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan juga bisa pekerjaan sekali. Artinya apa? Melahirbarukan dan kita proses. Ada juga pelan-pelan membentuk kita, mempercantik kita. Kita berharap tidak terpaku di dalam dua ekstrem kiri kanan. Roh Kudus bisa bekerja dalam dua hal ini. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Tadi saya berbicara bahwa yang namanya Pentakosta pada poin pertama berbicara ini adalah resmi. Mesias sejati mencurahkan Roh Kudus. Yang kedua berbicara tentang puncak satu rangkaian daripada karya keselamatan dan tidak mungkin bisa diulang. Dan lebih lagi ini secara publik, setiap orang mendapatkan karunia, ya bagi yang percaya, karunia Roh Kudus. Yang ketiga Bapak Ibu, berbicara tentang Pentakosta, berarti inaugurasi. Berarti Tuhan memberikan berkat. Dan mulai saat itu, dimulainya pemerintahan Allah di atas bumi. Artinya apa? Pemerintahan tidak lepas dari raja yang memerintah. Pemerintahan tidak lepas dari peraturan-peraturan. Setiap orang yang berada di dalam pemerintahan harus taat. Sebagai contoh ya, di dalam kebaktian pertama saya kasih contoh yang paling mudah adalah setiap warga negara Indonesia wajib melaporkan pajak. Kenapa? Karena ada peraturan, karena ada ketentuan-ketentuan. Bahkan diwajibkan untuk buat NPWP. Bapak Ibu nangkap maksud saya ya dalam hal ini. Kenapa kita lakukan? Karena kita berada di dalam pemerintahan Indonesia. Banyak aturan-aturan dan kita tunduk. Maka sama, jika kita berada di dalam pemerintahan daripada pemerintahan Allah dan di hari Pentakosta Roh Kudus hadir bagi kita semua, maka di saat yang sama kita juga tunduk kepada aturan-aturan firman Tuhan. Kita tahu siapa raja kita, yaitu Yesus. Kita mengerti dan kita tunduk. Maka kalau misalkan ada orang-orang di dalam analogi saya, yaitu yang tidak lapor pajak, yang tidak bikin NPWP atau melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji, berarti dia melawan daripada pemerintahan Indonesia. Sama, jika ada orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, dia adalah orang yang melawan kehendak Tuhan. Tetapi Allah Roh Kudus itu melahirbarukan sehingga orang itu akan pelan-pelan tunduk terhadap kehendak Tuhan. Maka kalau kita ngerti ya, di dalam doa Bapa kami, salah satu doa Bapa kami permohonannya adalah, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jangan kebalik ya. Di bumi seperti di surga, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Artinya berbicara, di surga itu, Yesus, Allah yang sejati, ya kita Allah Tritunggal itu, menyatakan kehendak dan jadilah demikian. Bumi, kerajaan dunia sudah jatuh di dalam dosa. Maka kadang-kadang bahkan selalu melawan kehendak Tuhan. Tapi tibalah hari Pentakosta. Orang-orang yang percaya dimampukan melakukan kehendak Tuhan di surga di bumi seperti di surga. Dan kita bisa melakukan, kita bisa mengerti kenapa dia hadir. Ini kita percaya juga ya di dalam hal ini ya.
bahwa bagaimana kerajaan surga bisa hadir itu melalui kita yang percaya. Saya percaya itu. Nggak mungkin daripada orang-orang yang tidak dikenal Tuhan, orang-orang yang tidak percaya Tuhan bisa menghadirkan shalom. Tidak mungkin. Minggu lalu teman-teman RSC bedah film tentang The Last Supper ya. The Last Supper. Itu kan Yudas itu kayak superhero ya. Yudas itu kan kayak menggenapkan kerajaan surga dengan cara menjual gurunya. Saya rasa enggak. Enggak. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada orang-orang yang mati, orang-orang yang tidak percaya pun Tuhan secara kairos dan kronos Tuhan. Dia pas kebetulan secara tidak sadar ya melakukan kehendak Tuhan. Contoh ya, saya ambil ilustrasi dari Pak Tong. Bapak Ibu pernah di rumah ada jam mati, tahu ya jam mati. Jam dinding mati atau jam tangan mati pernah punya ya. Jam dinding atau jam tangan, jam yang mati itu akan pas waktunya 2 kali dalam 24 jam. Nangkep maksud saya? Artinya jam dinding itu kan mati. Contoh, ini jam 10.30. Jam dinding yang mati, jam tangan Bapak Ibu yang mati 10.30. Karena itu berjalan secara kronos. Kronos waktu ya, urutan waktu. Misalkan terus tibalah sampai jam 10.30 pagi, maka pas itu jam yang mati itu pas benar. Nangkep Bapak Ibu ya? Sekali kan? Lalu jam 10.30 pun juga muncul lagi di hari malam hari. Berarti dalam satu hari 2 kali jam mati itu bisa melakukan tanda kutip ya kehendak Tuhan. Melakukan yang benar. Sama saya rasakan. Ada orang-orang yang memang Tuhan tidak anugerahkan keselamatan. Tetapi secara tidak sadar seolah-olah menggenapkan kerajaan surga. Saya percaya kita semua yang sudah dipanggil, yang percaya Roh Kudus hadir dalam hidup kita, harusnya secara aktif melakukan kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Kudus yang aktif juga. Berita di dalam yang namanya kerajaan surga, pemerintahan Allah di bumi. Siapa agennya? Kita. Dia berikan Roh Kudus supaya kita melakukan. Dan saya juga setuju di dalam bulan PI, Pendeta Henry Ongko juga menjelaskan berkat paling utama bukan berbicara tentang materi, tetapi berkat paling utama adalah Roh Kudus hadir. Dan Roh Kudus itu memampukan kita bekerja. Bekerja Bapak Ibu, bekerja. Jadi berkat itu bukan bicara kita haleluya puji Tuhan, kita terima berkat Tuhan dan kita angkat tangan terima. Enggak, setelah kita terima berkat Allah Roh Kudus dan kita ada doa berkat. Artinya kita dapat Roh Kudus, kita dipimpin lagi, diingatkan pekerjaan Roh Kudus supaya kita bekerja bagi kehendak Tuhan. Privilege, Bapak Ibu, privilege bekerja bagi Tuhan. Mungkin dasar firman Tuhan kita bisa lihat ya dalam Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Lukas pasal 11 saya bacakan bagi kita semua saja. Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 ayat 13. Saya akan bacakan bagi kita semua supaya kita bisa mengerti konteks daripada pemberian Tuhan yang begitu indah bagi gereja. Lukas 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Lihat ya. Hei kamu, hei kita semua yang jahat. Kita pun yang jahat bisa memberikan yang baik kepada anak-anak kita. Tapi di dalam Injil Lukas, Yesus berkata dengan jelas, apalagi Bapa yang di surga, Bapa yang bijaksana, yang baik, Bapa yang benar, dia akan memberikan yang terbaik. Apa terbaik? iPhone baru, rumah baru, tenar? Enggak. Dia berikan Roh Kudus bagi kita dan itu paling baik. Lihat ya, bijaksana kita sama Tuhan beda jauh. Tapi bijaksana Tuhan malah kita mendapatkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bekerja melakukan kehendak Tuhan. Wah, sukacita loh, sukacita. Kemarin waktu di RSC, di Printek saya berkhotbah, dia ada tanya jawab, ditanya jawab itu ada pertanyaan menggelitik juga. Dan pernah juga saya pikirkan ya, kalau Yesus Kristus itu bangkit, kenapa nggak Yesus Kristus menampakkan dirinya kepada semua orang? Kan Allah Maha Kuasa, betul ya? Kenapa Tuhan hanya menampakkan diri kepada beberapa orang? Kepada para murid, kepada Thomas, kepada siapa lagi? Kepada Paulus.
kepada segelintir orang. Bahkan di dalam surat Korintus pasal pertama ayat 15, pasal 15, hanya 500 orang saja. Dikit ya dibandingkan ribuan orang. Kenapa nggak Tuhan langsung live streaming? Kan bisa dong. Dia bikin suatu teknologi dari masa depan. Jangan Allah Maha Kuasa. Dia bikin YouTube versi apa ya? Versi perjanjian baru. Jadi dia bisa live streaming ke semua orang. Jadi nggak perlu lagi Tuhan itu menampakkan diri ke satu-satu. Capek banget Tuhan. Tuhan tuh nggak efektif banget sih. Kayaknya kurang efisien deh. Nampakin satu. Jemput si Thomas, Maria, 2 orang di Emmaus. Nggak efisien. Tapi kenapa ya? Kenapa dia nggak nampakin langsung semua? Tapi cuma segelintir. Nah, ini kita mesti lihat konsistensinya di dalam Alkitab. Tuhan mau mengajak kita berbagian, bekerja bagi kerajaan surga. Dia ajak kita. Dalam kisah kejadian, konsisten kejadian. Kisah kejadian itu Tuhan menciptakan Adam. Adam tinggal di Taman Eden. Tetapi ketika Adam yang tinggal di Taman Eden yang penuh dengan kemuliaan sukacita karena Allah hadir, Adam tidak disuruh Tuhan. Leha-leha, ini financial freedom, tinggal aja, kamu tinggal petik buah, enak. Enggak, Tuhan perintahkan dengan 2 kata kerja, mengusahakan taman dan menjaga taman. Artinya apa? Mereka sudah hidup dalam kelimpahan, Adam dan Hawa. Tetapi namanya bekerja, tetap bekerja. Sekarang logika, kalau Tuhan bikin Taman Eden, ya sudahlah Tuhan jaga dong. Kalau Tuhan bikin Taman Eden, ya sudah ngapain suruh Adam yang nggak mampu ini, yang hanya manusia biasa saja. Tuhan bikinlah yang namanya Taman Eden semakin meluas, semakin besar, semakin keren. Biar semua orang tuh bisa tahu siapa Allah. Tapi Tuhan mau mengajak Adam dan Hawa, mengajak manusia berbagian dalam kerajaan surga. Sukacita. Satu lagi contoh ya. Ketika Lazarus dibangkitkan, Bapak Ibu ingat kisah ini? Lazarus dibangkitkan, dia 4 hari di dalam goa. Bapak Ibu, kuburan zaman itu gua. Jadi dia ditutup batu besar. Untuk batu besar, di dalamnya Lazarus 4 hari. Saya dapat renungan waktu saya SMP SMA. Saya tersentuh hatinya. Kenapa? Karena ketika Tuhan mau membangkitkan Lazarus, spektakuler kan, membangkitkan orang 4 hari berarti sudah pembusukan. Tuhan itu minta tolong. Minta tolong apa? Kepada manusia, tolong geser batu-batu ini. Bingung gak? Harusnya secara logika, Tuhan bisa membangkitkan Lazarus, tinggal dengan mulutnya doang, geser tuh batu. Bisa kan? Bisa dong. Jangan makin keren dong. Kalau misalnya Lazarus bangkit, sebelum itu ada pre-show ya, suatu show yang tiba-tiba batu itu gempa, geser sendiri, bukan hanya geser sendiri, dibagi 2, kan keren kan dengan firman Tuhan, kan keren. Terus tiba-tiba langsung Lazarus datang. Tapi di dalam Injil Yohanes, dia bilang, hei manusia, tolong geser nih batu, padahal dia mampu, padahal dia maha kuasa. Artinya Tuhan mau pengen mengajak kita semua berbagian dalam kerajaan surga. Dan dia utus Roh Kudus. Berkat loh. Saya juga kasih ilustrasi sama waktu kemarin di Perintak itu. Saya juga pernah, Bapak Ibu mungkin ingat ya. Anak saya, Thea itu baru berumur 2 tahun ya. Itu pernah mau ikut-ikutan beres-beres rumah Bapak Ibu. Sejak namanya ada anak tuh rumah gak pernah beres Bapak Ibu. Penuh dengan namanya mainan, penuh dengan barang-barang. Adalah hari di mana harus beres-beresan karena mainan banyak, harus ada storage, harus ada meja, harus dipindah-pindahkan. Intinya saya dengan istri saya akhirnya memindahkan barang. Nah kan meja itu kan nggak mungkin saya sendiri. Saya minta tolong sama istri saya dan ternyata Thea itu ikut-ikutan. Kecil dia kecil Bapak Ibu, masih kecil. Saya angkat meja, itu kecil itu takut kena kaki meja, kena saya atau kesenggol, tapi dia mau pengen ikut-ikutan. Dia bukan ikut membantu, tapi ikut ngegrecokin. Bapak Ibu tahu ya ngegrecokinnya. Saya berdua sama istri saya sudah enak, mendingan kamu tidur aja, ngapain sih bantu-bantu. Tapi jawabnya, papi, ikut bantu. Ngapain ikut bantu? Nggak ada gunanya, kamu ngapain? Tapi papa baik ya. Papa baik, akhirnya ajak walaupun dalam hati ngapain, ini kecil, takut keinjek kan, takut kesenggol. Apalagi kalau keinjek istri saya yang marah. Padahal salah dia sendiri, ngapain sih? Akhirnya ikut,
Ya memang angkat barang, sudah pindah dari ruang keluarga, pindah ke ruangan tertentu, saya lupa tepatnya, sudah selesai, udah itu. Habis itu apa yang terjadi? Papi seru ya, seru apanya? Dia cuma nempel tangan doang, pegang tangan doang, kontribusi nggak ada kayaknya, dia cuma ngerecokin. Tapi dia mendapatkan sukacita kerja sama orang tua. Saya rasa ini satu panggilan juga. Kita nanti di surga, di langit bumi yang baru, kita akan cerita bagaimana Tuhan pakai kita bekerja di NRTC. Tuhan pakai kita di Bible Camp. Tuhan pakai kita di dalam gereja. Supaya kita bisa cerita sama teman kita, sama Tuhan kita. Tuhan pakai saya, sukacita. Walaupun gak gerecokin. Walaupun, aduh kok lamban banget sih, gak ngerti-ngerti. Tapi Tuhan pakai kita. Wah, dia sukacita loh, sukacita. Bagaimana Tuhan memberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu permulaan daripada kerajaan surga. Sehingga orang percaya bisa berbagian di dalam kerajaan surga. Sukacita yang indah sekali. Maka bagian terakhir Bapak Ibu ya, berbicara tentang kerajaan surga, berbicara kerajaan Allah, bagaimana kehendak Tuhan harus terjadi di surga, di bumi seperti di surga. Maka kita harus ada kontras. Ada kerajaan iblis, ada kerajaan dunia melawan pekerjaan Tuhan. Di mana? Contoh yang paling utama adalah Babel. Babel itu kebalikan Bapak Ibu dari Pentakosta. Ingat, Babel itu kebalikan dari Pentakosta. Apa bedanya? Apa persamaannya? Memang itu orang berkumpul bersama. Tapi perbedaan. Kalau misalkan Menara Babel, ada orang berkumpul bersama-sama, satu bahasa, berkumpul bersama-sama, meninggikan nama Tuhan. Meninggikan nama dia. Tetapi Pentakosta kebalikan. Orang-orang dari suku bangsa, dari Mesopotamia, dari Mesir, berkumpul bersama, nggak perlu jadi Yahudi. Nggak perlu punya etnis sebagai Yahudi. Tetapi mereka menerima kebenaran dan meninggikan nama Tuhan. Pentakosta artinya manusia itu melakukan kehendak Tuhan. Babel artinya apa? Melakukan kehendak manusia. Babel berarti ada orang yang mau naik, sekumpulan orang, semua orang atau berkumpul bersama ke atas. Untuk apa? Menjadikan surga seperti bumi. Surga seperti bumi apa? Kehendak daripada manusia terlaksana juga di Allah, di kerajaan surga. Counter ya, counter. Doa Bapa kami berbicara, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Artinya kehendak Tuhan nyata. Ada turun shalom dari atas ke bawah. Tapi Babel dari bawah ke atas untuk memperala Tuhan. Melawan Tuhan. Supaya Allah itu mengikuti nurut saya. Sama seperti anak saya ngerengek-rengek mau dibeliin Yupi ya. Kan dia merengek-rengek melawan, mau pengen kehendak dia jadi. Sama, Menara Babel berarti naik ke atas. Melawan Tuhan supaya keinginan manusia dipenuhi di dalam yang namanya kerajaan surga. Enggak. Allah kita, Allah yang tidak bisa dipaksa. Jangan sampai kita seperti yang Menara Babel. Memanfaatkan Tuhan. Memperalat Tuhan. Demi karir. Demi pasangan. Demi keinginan sendiri. Beda ya. Memperalat Tuhan demi tujuan kita sendiri. Itu salah. Itu Menara Babel. Pentakosta terbalik. Kita pakai segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan. Identitas, bahasa, bangsa, terus juga pekerjaan dipakai, dipersembahkan bagi Allah. Bagi kehendak Allah terlaksana di dalam surga, di dalam bumi ini. Itu yang terjadi, beda. Manusia bersatu, Menara Babel, ujung-ujung apa? Kutuk, meninggikan diri. Meninggikan nama daripada Menara Babel, kutuk akhirnya. Tapi peristiwa Babel berbeda sekali lagi. Kristus yang turun, dia naik ke surga. Dia Allah yang naik ke surga. Mencurahkan berkat. Sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus, kehendak itu nyata. Kita bisa melakukan berbagian. Kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Saya meng-highlight, ya sebenarnya tadi sudah saya mention. Kita nggak perlu jadi Yahudi loh untuk mendapatkan kebenaran. Kita nggak perlu pakai, kalau perempuan kan jilbab itu tidak identik di dalam agama tertentu. Jilbab itu adalah bagaimana penudung itu adalah budaya di Timur Tengah. Kita nggak harus pakai penutup wajah bagi perempuan. Atau bagi para pria itu pakai baju-baju yang identik dengan Timur Tengah atau pakai baju Israel. Nggak harus.
Pentakosta itu berbeda. Pentakosta memberikan kita penjelasan. Kamu tidak perlu menjadi satu etnis, tapi kamu tetaplah seperti bangsa Mesir, seperti bangsa Mesopotamia. Kamu ada di Perdia, Kapadokia, tetaplah seperti, tapi kamu tetap menerima kebenaran. Mereka ngerti firman Tuhan. 3.000 orang bertobat, artinya 3.000 orang itu dari banyak negara, mancanegara itu mendapatkan kebenaran. Sukacita, suatu sukacita yang indah, suatu hal yang indah, kerajaan surga terjadi. Shalom Tuhan datang ketika hari Pentakosta. Dan setiap orang percaya itu, setiap orang yang nantinya di dalam hari Pentakosta, dan hari Pentakosta tidak diulang lagi, dan diberikan secara nyata bagi kita masing-masing sampai saat ini. Berbicara juga orang-orang yang akan dipenuhi Roh Kudus akan meninggikan Kristus, akan memuliakan nama Tuhan, membicarakan dan memuliakan nama Tuhan. Itulah. Maka hati-hati jika Bapak Ibu bertemu dengan hamba Tuhan atau orang yang melakukan kesaksian pribadi, tapi lebih banyak bicara tentang pribadi, harta pribadi, kekayaan pribadi, tanpa mention Allah yang beranugerah. Hati-hati. Hati-hati, karena orang yang dipenuhi Roh Kudus merasa diri tidak layak dan tidak ada bagian di dalam hidup sehingga perlu disaksikan. Karena Allah Roh Kudus, karena Kristus, anugerah, karena Bapa yang mengaruniakan, Allah Tritunggal itu yang mengaruniakan, maka orang itu bisa ada sebagaimana adanya. Justru Allah itu yang harus dipermuliakan. Roh Kudus itu eksis, bukan karena eksis dia meninggikan diri, tapi eksis dengan meninggikan Kristus. Ini Injil Yohanes menceritakan kepada kita, Roh Kudus itu seperti angin, Bapak Ibu. Kita nggak bisa lihat angin. Bapak Ibu nggak bisa lihat angin ya, tentu ya. Ya kalau angin tornado beda cerita ya, tapi di dalam hal ini angin berhembus itu tidak kita lihat, tapi kita rasakan, betul ya. Angin itu ada saat kita bisa berhembus, kita menghirup nafas, menghembuskan nafas, kita ada kehidupan karena angin itu ada. Kita mendapatkan efek dari kehadiran angin. Tapi angin itu ada di mana, posisi tempatnya di mana, dia itu bisa dilihat di mana, kita sentuh juga tidak bisa. Ngerti maksud saya, Bapak Ibu? Nggak mungkin, nggak bisa kita pegang. Tapi efek daripada orang yang dipenuhi Roh Kudus, efeknya adalah meninggikan Kristus. Efeknya akan selalu eksis, yaitu eksisnya Roh Kudus dengan dia membicarakan Yesus yang mati dan bangkit, yang memberikan kita kasih karunia. Itu yang terjadi. Maka gereja yang dipenuhi Roh Kudus atau pribadi kita yang dipenuhi Roh Kudus akan terus membuat Kristus itu besar. Kristus itu semakin indah, semakin mulia, semakin tinggi, semakin indah. Supremasi Kristus itu harus terjadi. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah Yesus itu kurang mulia sehingga harus dimuliakan? Apakah Yesus itu kurang tinggi maka harus ditinggikan? Tentu tidak ya. Tentu kita tahu. Apakah Allah kita kurang besar maka kita harus membesarkan namanya dia? Enggak. Allah itu dari kekal sampai kekal dia mulia. Kekal sampai kekal dia maha kuasa. Dia tidak kehilangan kemuliaan ketika kita tidak menyembah dia. Lalu apa maksudnya? Apalagi di dalam doa Bapa kami, dikuduskan namamu. Dikuduskan namamu bukan berarti nama Tuhan nggak kudus jadi kita perlu kuduskan. Bukan. Nama Yesus itu sudah kudus, nama Allah itu sudah kudus, nama Allah yang kita sembah itu sudah kudus. Tapi kenapa kita di dalam dunia itu berbicara, ya Tuhan, dikuduskanlah namamu. Biarlah engkau dipermuliakan. Bukan berarti Allah kurang kudus atau kurang mulia. Dia tetap. Maka saya mengambil ilustrasi dari pendeta Ivan Kristiono. Di teman-teman katekisasi sudah saya jelaskan juga. Ini bagaimana kita meninggikan, membesarkan Kristus bukan dengan cara yang seperti dunia, tetapi cara bagaimana dia itu hadir di dalam hidup kita. Dan setiap orang itu menyadari kehadiran Tuhan. Di dalam ilustrasi pendeta Ivan Kristiono, dia memberikan ilustrasi seperti teleskop. Bapak Ibu tahu teleskop ya? Teleskop itu bertujuan untuk melihat benda yang jauh jadi dekat. Ya, betul ya. Ada bintang, ada planet. Teleskop, kita pakai teleskop, baik teleskop secara kita bisa beli atau di Boska, kita kan lihat, wih bintangnya keren ya. Bisa kita saksama, kita bisa lihat. Tapi apakah dengan kehadiran teleskop, bintang itu jadi lebih besar secara masanya? Enggak.
Apakah kehadiran teleskop, kita punya teleskop, akhirnya massa daripada massa bentuk atau apapun dari bintang yang kita amati itu bertambah? Enggak. Tapi kenapa dikatakan dengan teleskop kita bisa melihat lebih dilihat? Karena fungsi teleskop itu biar kita bisa melihat orang-orang sekitar, orang-orang di sekitar itu bisa mengamati, melakukan eksperimen terhadap bintang, terhadap planet itu, sehingga kita makin kagum. Oh iya, ternyata ada planet seperti ini loh. Oh ternyata ada seperti ini. Sama, kita ini teleskop. Artinya apa? Kristus sudah besar. Kita cuma teleskop. Artinya apa? Kita bawa Kristus yang besar itu mendekat dalam hati kita, hidup kita, menyaksikan Kristus sehingga orang-orang sekitar kagum sama Kristus yang kita punya. Supremasi Kristus ada. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Contoh lain, Pendeta Ivan Kristiono juga memberikan contoh yang menekankan yang sangat baik. Bapak Ibu pernah nonton Ip Man? Ip Man. Kalau kita bacanya Ip Man, tapi itu Ip Man ya. Itu kan populer ya, 1, 2, 3, 4, si Donnie Yen itu kan pakai jadi kungfunya. Aliran kungfunya itu Bapak Ibu tahu? Aliran apa? Ada yang tahu nih? Saya dengar Wing Chun ya, tahu ya Wing Chun ya? Tantan tahu Wing Chun ya? Bapak Ibu, Wing Chun itu adalah seni bela diri kungfu yang sudah kuno. Beda dengan seni bela diri zaman sekarang. Contoh ya, bela diri zaman sekarang itu yang populer itu adalah misalkan Jujitsu, Taekwondo, tahu ya, Bapak Ibu tahu, itu kan populer ya, keren. Gabungan antara yang seni bela diri yang lama digabungkan dengan kontemporer jadi keren. Jujitsu, Taijitsu, apapun lah keren-keren gitu. Tapi kenapa akhirnya banyak orang pada saat selesai film daripada Ip Man, itu banyak orang mengagumi namanya seni bela diri kuno itu, Wing Chun. Kenapa? Karena film Ip Man membesarkan seni bela diri yang namanya Wing Chun. Jadi itu Pak Ivan Kristiono memberikan zaman dia kecil itu ada orang yang belajar bela diri itu kuno. Nggak ada yang mau beli tiba-tiba di rumahnya itu ada yang namanya boneka kayu terus pukul-pukul kayu kan, tahu ya, Bapak Ibu tahu filmnya ya, pukul-pukul begitu. Nggak ada yang beli. Tapi sejak namanya film Ip Man 1, 2, 3, 4 sampai banyak itu, apa yang terjadi? Pemesanan boneka kayu di rumah tuh makin banyak. Artinya apa? Nama Ip Man itu membesarkan seni bela diri yang namanya Wing Chun. Saya rasa sama ya. Sama. Banyak orang mencintai Kristus. Banyak orang mencintai, menikmati, merasakan indahnya Kristus. Kenapa? Karena kehadiran kita bawa. Kita jadi agen shalom. Supaya nama Kristus dipermuliakan. Supaya kerajaan surga itu nyata. Kehendak Tuhan nyata. Di bumi seperti di surga. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Hari Pentakosta. Berbicara inaugurasi kerajaan surga. Saya mengulang. Berarti berbicara tentang inaugurasi resmi dari kerajaan surga. Berbicara klimaks puncak dan secara publik dinyatakan. Dan juga bagian terakhir adalah berkat. Kerajaan surga sudah nyata di dalam dunia. Inilah permurahan dan kita menjadi berbagian di dalam kerajaan surga. Karena firman Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sekali lagi karena firman Tuhan menguatkan kami, memimpin kami. Dan pada hari Pentakosta, kami memperingati hari ini, sehingga kami sadar bahwa pekerjaan Kristus membuat kami bisa menikmati satu persekutuan di dalam Roh Kudus. Kami mengucap syukur ya Bapa karena kami berbagian dalam kerajaan surga sehingga menyatakan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia. Ajaklah kami, pimpinlah kami, kuatkanlah kami yang lemah supaya kami meninggikan nama Kristus itu sendiri. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus yang tinggal diam di hati setiap orang percaya boleh terus menginsyafkan, menguatkan, memimpin kami, juga menghibur kami ketika kami mengalami suatu hal pergumulan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.